dan selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Puji Tuhan. Hari ini kita mau memuji memuliakan Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian Tuhan mengetuk hatimu. Kita mau kembali menaikkan pujian syukur kita. Kita angkat lagu pujian Setia Setia. Sebelum memasuki ibadah kita kepada adik-adik sekolah minggu, jangan lupa ya disiapkan Alkitabnya, buku kidung jemaatnya, buku alat tulisnya, dan juga persembahannya. Kita mau angkat. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki Minggu Reminiscere, yang artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita mulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian bagi Tuhan, marilah kita bernyanyi. Kita mau angkat lagu pujian dari kidung jemaat
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah 1 sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi hari ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan akan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7, itulah sebab Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada ribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita mau kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat kidung jemaat dari nomor 26, mampirlah dengan doaku.
Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan Februari tahun 2021 ini. Yang tertulis dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Mari kita angkat lagu pujian dari Hidup Jemaat nomor 281. Segala benua dan langit penuh. Adik-adik semua, mari kita mengaku iman percaya kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat lagu pujian, kita menaburkan biji kebenaran. Pada pagi hari siang dan
Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabarnya adik-adik? Ya, Amang selalu berharap dan terus berdoa kiranya adik-adik sekolah minggu semua selalu dalam keadaan sehat. Biarpun kita belum bisa bertemu secara langsung dalam ibadah kita, tetapi Amang percaya adik-adik tetap dalam sukacita dan selalu semangat untuk mengikuti ibadah setiap minggunya. Baiklah adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Mari persiapkan Alkitabnya dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat 46. Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Baik adik-adik semua, mari persiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat-Mu melalui ibadah kami yang boleh kami nikmati hari ini. Di hari yang Tuhan kuduskan ini, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya mengajari kami untuk mengerti dan memahaminya. Dan Dia juga yang menguatkan kami untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik semuanya, mari kita membaca dan sambil mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang, dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba.
bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, cerita Alkitab yang barusan kita baca, kita saksikan videonya, dan kita dengarkan tadi adalah kisah yang menceritakan masa-masa Tuhan Yesus akan ditangkap dan kemudian disalibkan. Adik-adik masih ingat siapa yang mengkhianati Tuhan Yesus sehingga dia ditangkap dan disalibkan? Pasti ingat bukan? Siapa namanya? Judas Iskariot. Nah, adik-adik, sebelum Yesus akhirnya ditangkap oleh karena pengkhianatan Judas Iskariot, Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemane. Dan di sana Yesus berdoa. Dalam doanya Yesus memohon, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Adik-adik, cawan yang disebutkan Tuhan Yesus itu adalah simbol penderitaan. Maka Yesus berdoa memohon kepada Bapa, jika sekiranya mungkin, biarlah penderitaan yang akan dialaminya tidak dialaminya. Tetapi Yesus dalam doanya tidak memaksakan keinginan dan kehendaknya. Karena Yesus juga berkata selanjutnya, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Itu artinya bahwa Yesus selalu menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa Allah Bapa di sorga. Biarlah kehendak Allah Bapa yang terjadi atas kehidupannya. Seperti yang kita sering sebutkan di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Firman Tuhan hari ini adik-adik mengajarkan kita yang pertama adalah kita harus tekun berdoa. Adik-adik pernah merasa sedih? Pasti pernah ya. Pernah merasa sakit? Pernah. Kita semua pernah mengalami masa-masa sulit. Nah, saat kita mengalami sakit dan hati kita sedih, firman Tuhan mengajak kita untuk berdoa. Adik-adik sering berdoa? Kalau kita berdoa itu berarti kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Sebab kalau seseorang tidak percaya kepada Tuhan, maka tidak mungkin dia akan mau berdoa. Maka berdoa adalah bukti kita percaya. Yesus mengingatkan kita seperti tertulis dalam Matius 7 ayat 7. Di sana dituliskan, "Mintalah maka akan diberi kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Itu berarti kalau kita berdoa, Tuhan pasti akan menjawabnya. Nah, adik-adik harus rajin berdoa. Baik waktu senang, baik waktu sedih, waktu sakit, atau waktu sehat. Ketika kita senang, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita sedih, kita berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk tidak berlama-lama di dalam kesedihan itu. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam nats khotbah kita. Hatinya merasa sedih dan dia berkata, seperti mau mati rasanya. Yang kedua adik-adik, firman Tuhan mengajar kita tentang kesetiaan. Harus setia atau taat atau patuh meniru Tuhan Yesus Tuhan kita. Nah adik-adik, ketika Yesus pergi ke Getsemane, Yesus sudah tahu bahwa dia akan dikhianati oleh Judas Iskariot. Dia sudah tahu bahwa dia akan ditangkap, bahkan dia sudah tahu bahwa dia akan disalibkan. Tetapi adik-adik harus diingat
bahwa Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan kita semua dari dosa, supaya tidak dihukum oleh karena dosa kita. Yesus diutus oleh Allah Bapa di sorga. Kita boleh baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus diutus untuk menyelamatkan dunia, dan untuk itu Dia harus disalibkan. Tetapi sekalipun Yesus sudah tahu akan disalibkan, Yesus tidak menghindar. Dia tetap setia kepada Bapa yang mengutusnya, supaya dunia diselamatkan. Kita sebagai pengikut Kristus juga harus menjadi orang-orang yang setia kepada Allah. Jangan pernah mau mengkhianati dan meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Karena orang-orang yang setialah yang akan menerima mahkota kehidupan. Sama halnya adik-adik seperti keadaan sekarang, kita belajar di rumah, tetapi kita tidak bertemu guru. Kalau kita belajar, kita harus tetap setia mengikuti pelajaran sekalipun masih belajar di rumah. Jangan main-main melulu. Harus taat kepada apa yang diperintahkan oleh guru-guru kepada kita. Kalau adik-adik setia mengikutinya, maka nanti prestasinya akan semakin baik. Nah, adik-adik semua, menjadi seorang pengikut Kristus, kita harus menjadi orang-orang yang rajin berdoa dan setia. Pasti Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami naikkan pujian syukur dan terima kasih kami kehadirat-Mu Allah Bapa di sorga, atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami nikmati sebagai santapan rohani untuk ibadah kami hari ini. Yang mengajak dan mengajarkan kami supaya kami tetap rajin berdoa, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami yakin Roh Kudus Tuhan akan mengajari kami untuk memahaminya dan memampukan kami untuk melakukannya. Allah Bapa di dalam surga, kami senantiasa memohon kehadirat-Mu, perlindungan dan pertolongan-Mu untuk keadaan kami yang sampai saat ini masih dibayang-bayangi dan dihantui oleh penyebaran COVID-19. Kami masih belajar dari rumah, kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi biarlah semuanya itu Tuhan berkati, sehingga kami selalu semangat dan bersukacita untuk melakukan semua aktivitas kami. Berkati seluruh guru-guru kami supaya semakin berhikmat dan setia untuk memberikan materi pelajaran bagi kami. Kami juga berdoa buat seluruh kakak guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka sukacita, kesehatan, dan juga rezeki di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat seluruh parhalado, hamba-hamba-Mu yang juga selalu setia melayani kami. Tuhan memberikan juga kesehatan dan kekuatan, sukacita dan hikmat di dalam pelayanannya. Kami berdoa buat gereja kami, Tuhanlah yang memberkati. Kelak di dalam gereja-Mu kami akan dapat bersekutu kembali. Untuk itu ya Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati kami semua dan berkenan menghilangkan COVID-19 ini, supaya kami dapat beraktivitas, belajar di sekolah dan beribadah di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepada-Mu. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, jangan lupa ya untuk adik-adik sekolah minggu, kita memberikan persembahan terbaik kita. Jangan ada yang robek ya. Kita mau angkat lagu pujian, terima kasih 1000. Terima
Baiklah adik-adik semua, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.